Sampai makanya saya selalu menyelidiki apa yang segala sesuatu yang dia baca, apa ini apa gitu, karena saya nggak mau dia tuh sampai pengen sesuatu saya nggak tahu. Oh, ada juga dia tuh orangnya nggak pernah minta, nggak pernah. Kalau banyak kan cewek kan konsumtif gini, dia nggak gitu. Tapi dia suka nulis di diary gitu. Jadi kalau saya baca diary dia, padahal dia emang cuma suka nulis aja, bukan ada maksud pengen banget gitu. Jadi saya nangis. Kalau boleh dikata-kata Rim, buat tante juga, buat ini juga, pesan apa sih tante buat Rimar tante? Buat Rimar ya, Yang tante pengen ngomongin tapi belum kesampaian gitu? ya tetap berjuang walau keadaannya seperti apapun, karena kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita, dan kita juga harus mengembangkan inspirasi kita supaya kita berhasil mencapai apa yang kita mau. Iya. Buat Rimar, mama? Kalau aku sih cuman berharap semoga mami seneng sama apapun yang aku jalanin. Terus aku pun sampai sekarang juga masih belajar terus. Belajar nyanyi juga masih terus-terusan sampai sekarang untuk nemuin teknik yang terbaik. Belajar bikin lagu juga, terus mencari apa sih jati diri musik aku yang sebenarnya. Udah sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu ya, udah berapa banyak sih Rim yang lu buat lagu Rim? Lagu tuh total kalau sebelum Idol aku ada 2. Hmm. Terus setelah Idol ada lagu Kemenangan, Sewaktu dan Melatihan, Menunggu Kau Kembali, Setidaknya Sempat Bersama, Cinta Yang Kutunggu, Sebatas Bayangmu, Idea of You. Berarti total udah 8 ya? 8 banyak juga ya? Banyak juga ya? Tapi itu single? Itu semuanya single. Oh gitu, belum album atau gimana? Belum. Nah, tapi yang tadi kan kita sempat ngobrol bahwa keluar dari Indonesian Idol itu kan dari nol lagi ya. Betul. Semuanya gitu ya. Publisher semuanya berubah banget gitu ya. Kita banyak orang yang akhirnya dikenal saat itu pas lagi kompetisi, tapi setelah itu belum bisa menghilang gitu ya. Nah, so ada lagu pas pertama kali buat lagu itu gimana Rim? Langsung diterima sama masyarakat kah? Atau malah justru ternyata sekelas gue menang Indonesian Idol juara 1 special season, ternyata hasilnya begini loh, atau gimana? Sebenarnya mungkin menjadi Indonesian Idol special season itu kan adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tapi di sisi lain adalah kita tuh berada di angkatan dimana kita tuh nggak terlalu mendapatkan exposure gitu karena COVID. Yep. Dan di situ kita tidak punya privilege fans yang banyak, nggak punya privilege kayak fansnya itu yang ketemu gitu ya. Mereka nggak ketemu jadinya ya udah mereka solo istilah soul fighter lah ya gitu. Jadi kayak mereka suka sama aku tapi mereka juga nggak semuanya yang bergerombol untuk streaming yuk gitu. Dan itu yang menyebabkan kita semuanya tuh nggak punya kesempatan untuk bisa trending misalkan kayak yang lain-lain atau apa gitu. Dan itu PR, iya bener, PR buat bukan aku doang sih, tapi semua teman-teman di special season gitu untuk memperkenalkan lagunya. Tapi di sisi lain, idol lovers pun juga tahu sama kita gitu. Jadi mereka tuh selalu kayak, kenapa sih lagunya nggak naik? Kenapa sih begini-begini gitu? Ya menurut aku itu udah nggak harus lagi nanya kenapa gitu. Karena memang ya udah rezekinya kita di situ, dan di sini kita berusaha aja untuk bisa menyampaikan isi hati kita untuk next lagunya gitu. Wow. Tapi beberapa lagu yang lu buat itu berdasarkan dari kisah nyata kehidupan lu atau gimana? Kalau lagu aku tuh semuanya rata-rata fiktif sih. Jadi nggak ada yang beneran dari kehidupan aku, mostly kayak melihat dari keseharian aja gitu.
dari apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalkan yang relate, yang mana ya? Malah yang kayak belum rilis sih, yang relate. Nanti kalau rilis lu kesini lagi ya. Gue mau tahu. Itu sih yang paling relate kayaknya. Tentang apa kalau boleh tahu bocoran dikit? Tentang kehidupan. Jadi kali ini bukan tentang cinta lagunya. Nah, maksudnya gue masih penasaran, maksudnya kenapa lu akhirnya membuat lagu itu tentang cinta mulu sih gitu, maksudnya what happened? Oh, What happened gitu itu maksudnya? karena ini aja sih, karena yang paling sering terjadi di Indonesia kan orang pasti pergalauan gitu, makanya itu mungkin yang menginspirasi aku untuk menciptakan lagu cinta gitu. Berarti berdasarkan melandaskan dengan komersialan gitu, komersial. Komersil tapi apa ya? Lebih ke yang sering terjadi sih. Heeh. Yang sering terjadi di Oke. masyarakat kan gitu kan, orang Indonesia senangnya, "Kak, bikin lagu galau dong," gitu. Pasti Oh gitu. request-annya, "Kak, bikin lagu galau dong," gitu. "Aku lagi pengen menangis-nangis nih." Tapi personality lu pengen buat lagu apa sih? Secara personality, secara Heeh. idealisnya ya, itu pengen lagu apa sih? Lagu aku yang akan rilis nanti. Itu idealis. Bisa Mmm, dikatakan lagu yang memang, oh gue pengen banget kan dari kemarin kan lu buat lagu yang katakan menyenangkan orang lain terus ya, maksudnya mhm, sesuai dengan selera orang, dengan warna orang yang orang mau gitu ya. mhm mhm. Tapi kali ini kan nanti next akan membuat lagu yang memang elu, Iya, nah itu gimana? eee, karena ini perjalanan sih ya, Kak, ya, perjalanan mencari gitu. Eee, Lagu yang sebelumnya pun juga bukan berarti itu bukan aku gitu kan. Cuman maksudnya, ketika aku masuk ke jalur yang ini, yang sekarang ini, nah itu tuh aku merasakan banget gimana relate-nya sama tiap kata-kata yang aku bikin gitu. Mungkin karena tentang kehidupan ya, kalau cinta-cintaan kan aku juga belum pernah pacar-pacaran gimana-gimana juga gitu, jadinya nggak Belum terlalu pernah pacar relate. atau nggak ngerasa punya pacar? Nah Nggak beda pernah, loh. belum merasakan punya pacar. Kalau nggak ngerasa punya pacar kan berarti pacar-pacar sebelumnya kan, lu nggak gue anggap gitu. Ya gitu, jadinya Gosip dikit belum guys. belum se-relate itu gitu. Jadi kalau, aku lagu yang selanjutnya karena memang tentang kehidupan dan di situ aku bisa ngerasain lah lagu ini. Wow. Eh, Tadi lu sempat ngomong, sorry ya koreksi gue kalau gue Mhm, salah. Tadi lu sempat ngomong tentang namanya kehidupan, tentang nama pencarian gitu. mhm, Lu cari apa sih dalam hidup? Maksudnya ya pasti kita juga mencari materi juga ya Tante, tapi iya. apa sih yang Rimar cari? Yang aku cari itu ketenangan. Mhm. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu sih yang aku terus cari gitu. Dan ternyata, kebahagiaan itu bisa datang di hal-hal yang sederhana gitu. Kayak sekedar aku masak telur dadar aja ternyata, oh happy ya bikin telur dadar gitu, terus nyobain rasanya enak ternyata happy ya gitu. Kenapa kenapa kita terlalu fokus sama kesulitan-kesulitan sementara yang sederhana-sederhana kayak gini tuh ternyata bikin happy gitu. Emang awalnya lu berpikir kebahagiaan tuh seperti apa, Rim? Sehingga lu akhirnya menyadari bahwa, Heeh, oh ternyata gue masak telur aja iya, gue bisa bahagia gitu ya. mhm. Nah tapi awalnya lu mikir kebahagiaan itu seperti apa, Rim? Mikir kebahagiaan itu segala macam achievement gitu. Oke. Pencapaian, oh juara, oh, lagunya didengar atau segala macam hal gitu. Oh bisa tampil di sini, tampil di situ. Aku pikir itu kebahagiaannya di situ gitu, tapi ternyata kebahagiaan itu nggak cuman itu, kebahagiaan tuh bisa datang di kehidupan sehari-hari kita. Berarti lu sempet ada fase mengalami kekosongan dalam diri yang bener-bener hening banget atau Iya, gelap banget mhm, gitu ya, sehingga lu kayak, apa yang gue lakukan sebenarnya bahagia gak sih buat iya, gue? bener Ataupun kayak, kayak, kok apa yang gue lakukan malah jadi nggak bahagia ya? Nah bener lu berarti bener. pernah ngalamin itu? Banyak sih hal-hal kayak gitu yang aku dulu mikirnya kalau aku bisa mendapatkan itu aku bakal happy gitu, tapi ternyata pas aku mendapatkan itu, oh ternyata kayak gini aja ya ternyata ya. Ternyata kalau aku nggak menikmati, ya udah akan jadi hal selewat aja gitu. Dan kenapa, Tuhan atau Allah, kenapa Allah mengizinkan, perasaan itu terjadi dalam hidup lo gitu? Mhm, Itu kenapa gitu? Tadi lo sempet ngomong kan, hilang perasaan ini semua gelap gitu ya iya, rasanya kayak dan bahkan mungkin, nggak kenapa Tuhan mengizinkan hal itu gitu maksudnya? mungkin untuk
supaya aku bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Aku bisa lebih bersyukur lagi atas apa yang aku punya, itu sih. Aku sempet sampai di fase yang kayak, kesukaan-kesukaan aku tuh kayak aku biasa aja gitu. Yang misalkan aku dulu suka karaokean gitu, terus aku kayak, "Ah, biasa aja karaokean." Aku suka tampil kayak, "Ah, biasa aja tampil." Kayak banyak hal-hal yang tadinya bikin aku happy terus jadi, ya udah gitu aja gitu, kayak berjalan begitu aja, nggak ada nothing special gitu. Awalnya trigger-nya apa, Rin? Yang bikin kan gini, hal itu kan sebenarnya kalau secara psikologi, itu kan nggak tiba-tiba hilang aja, Mhm, pasti ada sebuah trigger juga Tante ya, yang mungkin iya, terjadi entah itu kejadian apa dalam hidupnya Rimar dan itu mhm. apa, Rim? Trigger-nya apa, Rim, yang bikin lu Jatuhnya malah setelah aku idol ya. heeh, Jadi di situ kan banyak tuntutan, aku harus ini, aku harus itu, aku harus, apa namanya, mencapai ini, mencapai itu. Tapi ya memang rezekinya belum ada kan, belum sampai ke situ juga. Terus banyak, masalah juga, masalah, eee, komunikasi antar fans misalkan, kayak gitu-gitu. Terus komunikasi, sama pekerjaan segala macamnya gitu. Akhirnya sampai kok capek banget ya kayak kayak overwhelm apa ya bahasanya ya, kayak kayak semuanya tuh penuh gitu, terus jadi kalau ketika kita mendapatkan momen tampil atau momen apa gitu tuh kayak ya udah gitu, kayak nggak happy lagi gitu pada saat itu. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, "Ah, dulu kan ini yang aku mau," gitu. Tapi ya, pas sampai situ kok ya udah gini aja ya heeh, ternyata gitu. ya. Tante tahu kejadian ini terjadi di Rimar? Tahu. Gimana Tante? Iya, Tante ngelakuin apa? Kalau saya kan selalu namanya orang tua harus memberikan support ya buat anak dan menyadari bahwa hidup itu nggak selalu happy, tapi bukan juga selalu susah gitu. Jadi kalau menghadapi suatu masalah, saya bilang gini, kamu tahu nggak gitu, itu orang sampai bunuh diri loh, nggak punya uang buat makan. Saya bilang gitu, bisa makan. Orang begini-gini waktu zaman COVID gitu, orang pada banyak meninggal gitu ya. Jadi saya bilang kita mau nggak apa-apa bisa loh, alhamdulillah. Maksudnya bisa di batas ini kita ya, kemampuan kita. mhm. Kita mau makan ini bisa. Sementara ada orang yang mau makan aja dia cuma punya nasi. Kadang nasi dia korek-korek dari sampah. Jadi saya memberikan masukan, jadi kalau kita nangis atau kita sedih cuma karena misal kita belum mencapai apa yang orang tuh maunya, kita gini gitu. Ya, saya bilang gitu, itu kecil, saya bilang gitu. Akhirnya mungkin dia terketuk juga ya hatinya. Ya juga ya, aku mau makan apa aja, mau belanja apa bisa gitu ya. Tapi kenapa aku sedih untuk hal yang sebenarnya kecil banget. Mhm. Nah, terus dia berubah. Ya itu mungkin datangnya karena dari komentar orang sih ya, Mia. Ya, dari komen-komen orang yang tuntutannya kamu gini dong, kamu gini, ngikutin orang. Ngikutin maunya orang Maunya orang. terus-terusan. Berarti sempat Rimar juga sempat kena depresi dong? Kalau depresi Kalau sampai depresi sih itu enggak. Cuman jadi kayak murung aja gitu. Gini gimana gitu. Terus ya kalau nangis kan sama saya. Kalau teman orang nggak bakal. Tapi setelah itu tuh dia tuh kayak berubah, kayak dia menemukan sesuatu, dia jadi semangat dan nggak ada tuh pikiran begini ngeliat orang misal sukses begini, ya udah biasa aja. Pokoknya dia melakukan apa yang membuat dia senang. Saya bilang gini, kamu nggak boleh menyalahkan diri kamu ya. Ah, itu salah satu hal yang Tuh, sering aku lakuin dia dulu. sering Sering banget kayak nyalahin diri sendiri. nyalahin diri sendiri. Apa yang membuat lu ngerasa kayak, oh diri gue salah? Di banyak hal sih. Misalkan ada suatu kesempatan yang aku lewati gitu. Terus jadinya ujung-ujung ngomong, coba kalau dulu aku begini, coba kalau aku dulu begitu. Gitu. Padahal kan kalau dalam agama pun juga nggak boleh ya ngomong seandainya gitu untuk hal yang sudah lewat gitu kan. Jadi ya udah dulu sempet sih Kak di fase-fase itu di mana aku nyalahin kalau aku begini mungkin aku akan begitu, kalau aku begini aku bakal begitu gitu. Emang kejadian apa Rim yang lu lewatin yang sehingga lu bisa ngerasa kayak menyesal banget Rim? Mmm, ya di banyak hal sih misalkan di lagu, coba kalau misalkan aku ngerilisnya lagu yang mana, coba kalau aku ngerilisnya lagu yang itu, coba kalau aku orangnya tuh bisa lebih bergaul jadi aku bisa kenal sama orang itu, kayak gitu sih. Jadi banyak nyalahin
personality diri Iya. sendiri gitu. Kayak aku nyalahin diri aku yang gak bisa komunikasi dengan baik, nyalahin diri sendiri yang terlalu introvert, orang jadi kayak kurang attract gitu untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama dan yang lain-lainnya. Saya sedih juga waktu kamu dengar, oh nggak boleh itu menyalahkan diri sendiri. Kamu kan ada yang menciptakan. Nah, diri kamu ini bukan kamu seenaknya aja menghujat diri kamu, nggak bisa. Orang lain aja kita nggak boleh hujat, apalagi diri kita sendiri. Diri kita ini bukan punya kita, pencipta yang punya kita gitu. Jadi nggak boleh gitu, kamu harus istilahnya atobatan nasuha lah ya, harus ya sadar, cepet-cepet sadar, nggak boleh kayak gitu, dan banyak ini beribadah, saya bilang gitu ya. Udah, terus dia mulai gitu, oh dia akhirnya nemuin, aduh masak, nge-gym, apa, wah, terus bikin lagu, jadi akhirnya dia kayaknya hidupnya tuh semuanya kayaknya dia happy, nggak ada lagi tuh nangis, udah nggak ada nangis gitu, tapi emang bener-bener Dulu kayak tiap hari nangis tiap gitu hari. ya. Terus sekarang jadi kayak iya ya udah nggak nangis lagi ya. Wow. Tapi terima kasih loh tante udah ngingetin aku di sini bahwa achievement itu ya sebenarnya bukan milik kita gitu, maksudnya milik ya Tuhan juga, miliknya Allah juga gitu. So ini yang mungkin kita sering lupa juga kali ya, bahwa apa yang kita dapetin itu sebenarnya bukan karena usaha kita juga, tapi ada dalam tanda petik ada campur tangan kerjanya Tuhan gitu. Tuhan juga bekerja di part of yang kita lakukan juga gitu. Wow, itu keren banget. Terakhir boleh pesan-pesan nggak sih tante buat teman-teman yang mungkin kondisinya kan kita tahu tante banyak yang zaman sekarang itu ada bahasanya, ada namanya generation gap. Pernah dengar itu nggak tante? Jadi generasi jadi ayah sama anak itu tidak dekat, atau ibu sama anak tidak dekat, itu generation gap. Nah, justru aku melihat bahwa tante sama Rimar ini sendiri pun juga punya hubungan yang justru deket banget nih gitu. Nah, pasti banyak juga tante di luar sana yang anak dan orang tua itu hubungannya juga jauh ya, Rim ya, gitu, anak sama orang tua. Nah, pesan-pesannya apa sih tante, boleh nggak ngomong? Oh ya, jadi buat teman-teman semua ya yang mungkin merasa jauh hubungannya dengan orang tua, sama ibu atau sama ayahnya, itu sebaiknya kita berpikir bahwa nggak mungkin orang tua itu menginginkan yang nggak baik untuk anaknya. Pasti sebenarnya mau support, cuma mungkin dalam komunikasinya aja yang nggak sampai atau bagaimana gitu, atau kitanya yang keras. Jadi coba dipelajar lagi gimana, coba mendekat lagi sama maminya atau papinya, jadi supaya akhirnya kita mendapatkan hubungan antara orang tua dan anak tuh yang harmonis. Pasti kita akan bahagia. Itu aja sih. Very good. Nice. Rimar, Apa nih? ngomong apa? Kalau dari aku, buat teman-teman semuanya yang mungkin masih merasa aku gak ada achievement, aku gak ada orang lain lebih keren daripada aku kurang lah segala macam halnya. Jangan pernah mikir kayak gitu, sekali lagi kalian tuh masih punya impian. Jadi jalanin aja apa yang kalian suka, apa yang kalian impikan, jalanin aja. Aku pun masih melakukan hal itu karena sebenarnya kebahagiaan itu gak cuma dari situ sih. Kebahagiaan itu banyak dari hal-hal di samping-samping kita, dan dengan kebahagiaan yang kita dapetin dari rasa syukur kita, itu yang bisa ngebantu kita untuk mendapatkan achievement itu. Sekali lagi tante Rimar, thanks for coming ya. Terima kasih Udah banyak, luangin waktu untuk Kak. ngobrol di sini, untuk berbagi. Dan teman-teman, kalau teman-teman suka nih dengan obrolan gue sama Rimar dengan ibunya, kalian boleh like, comment, subscribe, dan di bawah situ ada namanya The Big Love. Kalian boleh mendonation berapapun. Dan oh iya, gue juga mau mengucapkan mungkin episode ini, Rim, gue akan tayangin pas deket-deket Lebaran gitu. Gue juga mau ngucapin ke teman-teman gue perjalanan spiritual yang nonton, yang subscriber gue utama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih udah nonton TPS.
edisi lebaran. See you.